Oke, nama saya Ranca Adzani. Saya di sini sebagai moderator dan Faza Isnaini dan Suji itu adalah sebagai pembawa materi. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang apa itu kutipan gitu ya. Kutipan itu adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seorang pengarang ya atau seseorang baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya, maupun dalam bentuk tulisan misal media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Fungsi kutipan diantaranya sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti, atau untuk menunjang pendapat itu. Sedangkan fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Peletakan kutipan dilakukan dalam dua cara, yakni pada teks atau menjadi bagian catatan kaki. Peletakan pada catatan akhir atau endnote gitu ya, umumnya dilakukan andai kata penulis tidak menginginkan adanya penjelasan yang akan mengganggu keruntutan uraian pada teks. Prinsip-prinsip mengutip, dalam mengutip kita harus menyebutkan sumbernya. Hal itu dimaksudkan sebagai pernyataan penghormatan kepada orang yang pendapatnya dikutip. Dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan tersebut. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat dan asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian sebenarnya. Kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan ke dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Sutji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Narsuci Firdaus. Materi kedua akan menjelaskan materi berikutnya. Jenis kutipan dan cara mengutip. Menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan menjadi 1. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kedua, kutipan tidak langsung. Penulis melakukan parafrase atau menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri atau hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari simbol yang dikutip untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi iktisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. 3. Kutipan pada catatan kaki. Kutipan selalu ditempatkan pada spasi rapat, meskipun kutipan itu singkat saja. Kutipan diberikan tanda kutip, dikutip seperti dalam teks asli. Keempat, kutipan atas ucapan lisan dapat dimasukkan ke dalam teks sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Kelima, kutipan dalam kutipan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan terdapat kutipan. Keenam, kutipan langsung pada materi. Kutipan langsung dimulai dengan materi kutipan hingga penghentian terdekat atau dapat berupa koma, titik koma, atau titik. Disusul dengan sisipan penjelas siapa yang berbicara. Daftar pusaka. Definisi daftar pusaka atau bibliografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar sendiri didivisikan sebagai catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah. Cukup dari saya, dan insya Allah akan dilanjutkan rekan saya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan
Fungsi daftar pustaka. Daftar pustaka memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, pertama, untuk memberikan informasi bahwa pernyataan dalam karangan itu bukan hasil pemikiran penulis sendiri, tapi hasil pemikiran orang lain yang penulis. Dua, untuk memberikan arah bagi para pembaca buku atau karya tulis yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sumber aslinya. Tiga, untuk memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya tulis yang dirujuk terhadap hasil karyanya yang turut menyumbang peranan dalam penulisan karya tulis yang kita tulis. Keempat, menjaga profesionalitas kita jika kita sebagai seorang penulis karya tulis itu terhadap tulisan yang kita buat. Kelima, untuk melihat kebenaran bahan yang dikutip. Unsur-unsur daftar pustaka. Pokok yang paling penting yang harus dimasukkan dalam sebuah bibliografi adalah nama penulis atau nama pengarang yang dikutip secara lengkap. Apabila nama penulis terdiri lebih dari satu kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Judul buku termasuk judul tambahannya. Data publikasi seperti tahun terbit, tempat terbit, nama penerbit, cetakan keberapa, nomor jilid, dan tebal jumlah halaman buku tersebut. Teknik penulisan. Ada beberapa cara atau teknik penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Penulisan perorangan. Nama penulis disusun balik. Tahun terbit, judul, buku, cetak miring atau garis bawahi, edisi dan volume, nama penerbit, tempat penerbit atau kota, halaman yang dibaca, kumpulan karangan beberapa penulis dengan editor, penulis disusun balik, tahun terbit, judul karangan, bab diikuti kata dalam atau in, judul buku, cetak miring atau garis bawahi, nama editor, edisi, nama penerbit, tempat penerbit atau kota. Sebagai berikut contoh pembuatan tahun dalam daftar pustaka. Informasi daftar dari sebuah buku. Tahun penerbitan 1988. Judul buku Pembinaan Kemampuan Penulis Bahasa Indonesia. Penulis Sabarti Akadiah. Kota diterbitkan Jakarta. Penerbit PT Gelora Aksara Permata. Maka dalam daftar pustaka kita tuliskan seperti bawah ini. Ahadiah Sabarti titik 1988 titik Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2 PT titik Gelora Aksara Permata. Sekian dari kita presentasi hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.